wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, silaturrahim tazidu fil umri wa tazidu fil rizqi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para satid, para hujjaj, tokoh masyarakat yang saya muliakan, ini khusus guru-guru kita yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'lim saya kepada beliau. Semoga insya Allah kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan khusus ketua Majelis Taklim kita Bapak Ustadz Ahmad, juga Bapak Haji Karena selaku Sahibul Bait, semoga insya Allah keluarganya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada malam yang mubarakah ini kita sama-sama sudah membaca surah Yasin, membaca tahlil, membaca maulid Nabi. Berarti jamaah rahimakumullah, alhamdulillah acara kita udah lama. Berarti tinggal baca doang. Benar Pak? Benar. Saya ceramah nggak lama, ikan sepat, ikan lele lebih cepat, nggak usah bertele-tele, iya kan? Ikan kakap ada asinan, kalau makanan sudah siap ya kita mainkan, betul? Alhamdulillah. Yang namanya kita ngaji jamaah rahimakumullah, apa sih yang kita cari? Berkah. Apa sih yang namanya barokah? Barokah itu artinya ziyadatul khair ala khair. Apa yang kita peroleh ada manfaat dunia akhirat, itulah yang namanya barokah. Uang yang barokah, biar gaji kita sebulan 150 juta, kalau barokah benar-benar cukup. Iya kan? Karena memang banyak jamaah rahimakumullah. Namanya barokah itu sedikit cukup, banyak lebih. Benar enggak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang yang sering datang ke majelis taklim rezekinya diberikan berkah oleh Allah. Pada bisa punya rumah tingkat. Amin ya Rabbal. Mobilnya mengkilat, isi dompetnya berlipat-lipat. Asal istrinya jangan manfaat ya. Istri mah cukup satu, yang penting soleha. Amin. Ya amin ya Rabbal. Satu di sini, satu di Bandung ya, terus saja. Jangan, cukup satu aja, yang penting soleha ya. Karena istri yang soleha itu tazribu rizki, mempermudah rizki. Makanya sang suami jamaah rahimakumullah, kesuksesan yang kita peroleh sesungguhnya ada doa dari istri kita. Makanya mestinya tambah kaya, tambah berlimpah rezeki, tambah sayang sama bini. Saya Pak kemana-mana insya Allah setiap pulang ke rumah bikin kejutan sama istri. Saya beliin ketoprak 2 bungkus ya. Alhamdulillah, yang murah. Makan mama. Iya kan? Allahu Akbar. Kadang saya berangkat jamaah rahimakumullah ke pasar Bantar Gebang. Kalau ceramah di daerah Bantar Gebang, pulang-pulang saya beli baju daster. Yang gak usah mahal Pak. Yang penting dipakai buat ibadah. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat yang sangat berharga adalah nikmat kita diberikan kesempatan hadir di majelis ilmu ini. Enggak semua orang diberikan kesempatan datang kumpul bersama-sama berzikir seperti ini hadirin. Orang yang kumpul berzikir seperti ini, nama kita disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun duduk bersama-sama dengan para malaikat Allah. Pantas orang yang duduk di majelis taklim doanya dikabul oleh Allah karena diamini oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.
Makanya nggak ada ceritanya Pak. Orang sering kumpul sama alim ulama kurang rezeki itu nggak ada ceritanya. Apalagi ulamanya, apalagi ustadznya berkah, nggak ada ceritanya ustadz kesusahan, nggak ada. Ustadz tuh barokah. Ini hari ini aja mohon maaf ya rahimakumullah, saya 3 tempat ini. Kata saya, Umi nggak usah masak. Emang kenapa? Biasanya saya ceramah kalau di daerah sana pas dikasih makan. Terus pulang-pulang sok ngerti juga ngajikan itu mah yang di sana kata saya. Gak tahu yang di sini mah. Kan gitu ya kayak di sini juga biasanya dibawain dari pengalaman lah. Saya nggak ingetin, cuma ya tolong dipersiapkan. Alhamdulillah. Lagian gak ada ruginya ngasih ustadz mah. Pulang berkat di bawah ustadz ada santri, ada tetangga. Makanya mohon maaf, orang hidup dengan ustadz, tetangga ustadz, masya Allah barokah. Makanya nggak boleh benci sama ustadz. Kalau kita nih ya pengen punya anak soleh dan solehah, anak kita dijaga sama Allah, yuk jaga para alim ulama. Kita ngarepin anak kita soleh sama ustadz, masya Allah gedenya minta ampun. Ustadz lewat bawa emat jamur rahimahullah disindir. Awas Ustadz bawa emat. Kita sumbangan maulid. Ustadz dari fotokopi kakak. Sudah nama Ustadz jamur rahimahullah. Mohon maaf di antaranya masya Allah kita lihat nih orang-orang yang sukses, orang-orang yang dipakai di masyarakat. Orang tua dulunya memuliakan ulama. Orang dulu ya masya Allah orang tua kita ini sayang sama ulama. Biar kita nggak ngaji jamur rahimakumullah, biar kita masya Allah jauh dari pengetahuan agama, tapi sama para alim ulama muliain betul. Makanya anak cucunya dalam satu keterangan Syekh Burhanuddin jamur rahimakumullah, kalau kita muliakan ulama, nanti anak cucu kita ada yang jadi ulama. Amin. Amin. Dan orang kalau dijadiin ulama oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, punya ilmu agama, masya Allah, itu hidupnya barokah, nggak bakal susah. Punya ilmu itu, al ilmu nurun, ilmu itu bercahaya. Hadirin, orang punya ilmu dimanapun berada, insya Allah yang namanya dunia khadimuhu bakal ngejar itu dunia, bakal khidmat itu dunia. Karena apa? Punya ilmu Allah. Makanya warisi anak kita ini dengan ilmu. Hadirin, punya anak pesantren ini, punya anak suruh ngaji ke Pak Ustadz, suruh datang, cuman jangan suruh datang doang, titipin ke Pak Ustadz. Amal pengertian kita jamaah kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz sih nggak ngarepin apa-apa, enggak Ustadz, cuman kan pengertiannya ke depan gitu. Ya kan, sunnah datang ke Pak Ustadz bawa jeruk 3 kilo, bener nggak? Anggur 5 kilo, semangka sekalian seijan. Masya Allah kalian jualan Pak Ustadz, alhamdulillah barokah, masya Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sendiri memuliakan orang yang punya ilmu. Ketika Nabi Muhammad silaturahim ke Siti Fatimah radhiyallahu anha, berkunjung ke sahabat Ali, mendengar anaknya, cucunya Rasulullah SAW, anaknya Fatimah sedang membaca suratul Fatihah. Hasan Husain lagi baca tuh murojaah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabi nangis hadirin, lalu nanya sama Siti Fatimah, ya Fatimah, ini cucuku yang ngajarin siapa? Kata Fatimah, Zaid bin Thabit, ayah anda. Nabi Muhammad langsung ngambil itu 20 ekor kambing hadirin, dikasihkan kepada Zaid bin Thabit sebagai tanda senangnya cucunya bisa baca Quran. 20 ekor kambing buat ya yang ngajarin Al-Quran.
baru bisa Al-Fatihah aja. Nabi seneng banget, langsung itu ambil kambing, 20 ekor kambing dikasih kepada Zaid bin Thabit. Saya ngajar udah 25 tahun Pak Haji di majelis taklim saya. Kali ada yang benar-benar ngamalin gitu cerita Nabi Muhammad tadi. Ya kalau 25 kambing makanya keberatan. Iya paling tidak 2 ekor. Ketunggu setahun 2 ekor juga kagak. Kali jago juga kagak, kali telur juga telur ayam lewat juga, kali telur puyuh kagak juga. Orang sana mau jauh, orangnya jauh. Ya. Kalau kita jemaah rahimakumullah anaknya pengen dapat ilmu yang manfaat, muliakan ulama, biar ridho tuh ngasih ilmunya kepada anak kita. Insya Allah ilmunya barokah, ilmunya manfaat kalau dipakai sama anak kita. Yang dapat ilmu dari guru kita kan jariahnya terus ngalir ke orang tua kita. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Syekh Burhanuddin menyampaikan, kalau kita ingin anak cucu kita jadi orang-orang soleh, menjadi ulama, maka saat sekarang cintai para alim ulama. Dan kita senang Pak hadirin, mohon maaf, Masya Allah, anak-anak muda luar biasa. Pada main hadroh jamaah rahimakumullah. Ini barokah. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir di sini Insya Allah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang masih hujan enggak? Ada banyak, saya punya orang benar kan? Iya, nggak ada ruginya punya mantu ustaz, karena saya ngerasain jadi ustaz Pak, Masya Allah, gimana nggak barokah. 1 tambah 1 sama dengan 2. Mudah-mudahan kita punya menantu yang bisa baca doa. 2 tambah 2 sama dengan 4. Habis baca doa pulang-pulang bawa rahmat berkat. Rahmat harus saya berkat. Doa berkat. Cuma biasanya habis doa nggak pernah lupa yang namanya berkat. Iya pasti. Alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pengen dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala tadi, kuncinya kita dekat, mau gabung dengan orang-orang soleh. Bahkan yang rahimakumullah, Allah masih memperhatikan hambanya di muka bumi ini selama para alim ulama masih dimuliakan oleh kaumnya, oleh orang-orang yang memang butuh dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Selama masih ada orang yang butuh dengan ilmu Allah, maka Allah masih jaga bumi. Dan sekarang mohon maaf para alim ulama satu-satu Pak. Satu-satu hadirin. Para ulama, ya Allah meninggal dunia. Mautul alim, mautul alam. Wafatnya seorang alim itu sama dengan wafatnya alam hadirin. Udah tanda-tanda akhir zaman, Masya Allah luar biasa. Bencana di mana-mana, musibah di mana-mana. Allahu Akbar. Apalagi kemarin hampir 2 tahun corona sama Covid. Iya kan, sekarang alhamdulillah aman. Dampaknya besar itu Pak Covid. Gara-gara PPKM, Pak Ustaz juga sama karena PPKM. PPKM kan pendapatan penceramah keadaannya menurun. Jadi saya merasain. Saya merasain. Sekarang alhamdulillah dibuka lagi oleh Allah rezekinya. Ini sebenarnya malam ini mohon maaf, malam ini saya di Kalideres hadirin. Cuma nggak saya pakai, nggak saya terima. Kalinya deras kali, kalinya deras. Yang kedua mau diundang di lubang buaya, nggak saya terima. Banyak buaya hadir. Yang ketiga di Palu, saya nggak terima, takut kan, mau di Palu. Jadi makanya alhamdulillah ke orang tua aja di sini jemaah rahimakumullah. Ya. Yang penting tadi kita niat silaturahim. Silaturahim tazidu fil umri wa tazidu fil rizki. Orang yang mau silaturahim itu pada panjang umur semuanya, amin. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah sampai 100 tahun. Amin. Amin. 150 tahun. Amin. 200, 300. Biarin loh, dengan panjang umur sampai 1000 biarin. Ya. Yang jadi masalah kan orang udah pada nggak ada semuanya, tinggal dia sendirian, sendiri Pak mati. Ya dia sendirian, layar, kuyur, bumbu juga warga tertutup. Tadi kalau nasi padang pada tutup, stres juga Pak mati juga. Semuanya jadi masalah, orang yang mati terakhir gak ada yang mandiin nanti, gak ada yang mandiin. Makanya jamaah rahimakumullah, khairul umur awsatuha,
Perkara yang baik itu yang sedang aja. Wafat lagi dalam keadaan habis baca Quran. Mau nggak Pak? Mau? Habis baca Quran meninggal dunia, cakep. Habis sholat tahajud wafat. Habis berbagi kepada fakir miskin anak yatim wafat. Dalam keadaan subhanallah jamaah rahimakumullah. Kita lihat di YouTube itu masya Allah. Ada orang lagi ceramah Pak duduk meninggal. Makanya saya nggak mau duduk hadirin. Saya berdiri aja. Sampai meninggal. Doain saya biar panjang umur. Amin ya Rabbal. Masih banyak yang butuh hadirin. Ya. Tapi kan itu kan rahasia Allah. Bapak mohon maaf, nggak salah kalau kita minta doa dari jamaah. Nanti suatu saat hadirin, kalau Bapak dengar berita ada Ustadz Hamid Nuryadi seandainya di Pondok Timur, beritanya nggak ada, doain biar saya husnul khotimah. Amin. Cuma jangan sekarang amin ya. Sekarang amin, tahan maksud saya. Masih banyak panjang umur hadirin. Anak saya belum pada lulus S1, ntar dia punya pesantren dulu, amin. Amin. Sekarang baru madrasah ini, alhamdulillah. Merintis pengen punya program tahfidz Quran di rumah. Amin ya Rabbal. Mumpung masih hidup, harus punya cita-cita mulia hadirin. Iskariman au mut syahidah. Hidup mulia atau wafat dalam keadaan syahid. Kita hidup sebentar kok, masya Allah, mohon maaf, bikin problem di masyarakat. Kita pengen jamaah rahimakumullah, ketika kita sudah tidak ada, lalu orang takziah ke pemakaman umum, lalu ada nama kita karena kita pernah melakukan kebaikan, orang itu singgah di makam kita, memberikan Fatihah kepada kita. Jangan sampai jamaah rahimakumullah, mohon maaf, terkenal jeleknya. Jangan lewat sono. Angker dia. Masih sakit botol. Na'udzubillah min dzalik hadirin. Bagaimana subhanallah ada istilah, ada pepatah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, orang mati meninggalkan utang. Jangan banyak utang hadirin, jangan. Ya. Boleh utang tapi semampu kita aja. Bukan kita nggak boleh hadirin, boleh. Tapi kita mampu nggak berbayarnya. Selama mampu boleh. Ya kan? Oh, biar maju kita hadirin. Mau bikin majelis taklim nggak ada uangnya. Kita punya saudara, Pak, Bapak yang punya duit jangan pelit tuh dipinjam saudaranya buat majelis taklim. Bantu tuh orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu investasi kita yang nitip ke orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kan gak bakal dibawa ini rumah hadirin. Kendaraan gak bakal dibawa. Baju kita yang cakep-cakep itu di lemari gak bakal dibawa. Jamaah rahimakumullah. Makanya dipakai buat ibadah Pak. Yang cakep-cakep dipakai. Jangan yang cakep-cakep ntar buat lebaran doang. Beli gordeng ntar katanya mah dipasangnya buat lebaran. Ya, yang beli kebetulan bininya. Ntar aja Pak, udah dibilangin tuh sama bapaknya, dipasang aja mah. Kan kalau ada tamu pantes gordeng, ntar aja lebaran. Lebaran masih lama. Emang kenapa sih mah dipasang lebaran? Emang yang manfaatin kita Pak? Kagak kan, buat siapa tuh? Kita gordeng dipasang nih, yang nyawang yang lihat siapa? Kita apa tamu? Tamu. Beli cangkir cakep banget. Bapaknya pengen ngicipin cangkir mahal yang harganya 200.000. Baru ngejogin tuh air jamaah rahimakumullah, kopi jamaah disetop sama bininya. Stop, jangan Pak. Mau buat saya, ntar buat lebaran. Ada nggak yang begitu Ibu? Ini saya nyeritain orang sono jauh. Masya Allah, itu dibeli jamaah rahimakumullah. Cangkir yang cakep yang 200.000 sama suaminya apa bininya enggak boleh dipakai. Buat siapa katanya? Ntar buat tamu yang nikmati. Benar nggak? Salah hadirin. Apa yang kita punya nikmatin buat pasangan kita hadirin. Punya uang jangan pernah mohon maaf perhitungan. Bahagiain istri kita, bahagiain suami kita. Karena semuanya jadi jariah hadirin. Terutama anak kita nih, sekolahkan yang tinggi, pesantrenin anak kita.
biar mengenyam pendidikan agama, pendidikan umum. Karena semakin ke depannya rahimakumullah tantangan luar biasa semakin hebat. Sekarang aja udah bisa kita rasakan nanti. Mohon maaf, kalau kita nih gak ada giro para alim ulama, para asatid di lingkungan kita, gak ada semangat buat ngajarin anak-anak kita, mohon maaf tantangannya luar biasa. Terutama HP, HP. Sama nonton TV. Ini TV sekarang nih, mohon maaf, di Indonesia ini lagi apa, Bu? Andin. Benar Pak Haji? Iya kan? Masya Allah. Saya paling gak demen Pak Haji mohon maaf sama Elsa. Itu Elsa mau padahal sih bunuh kan si Elsa. Elsa bunuh, tapi nggak ngaku ya merohimakum sampai di penjara Elsa. Tapi masih dibelain aja sama ibunya, namanya siapa tuh? Rosa. Rosa. Saya nyoba doang Pak Haji sama berarti teman-teman. Masalah. Memang Ustaz nggak boleh nonton TV gitu. Yang penting habis baca Quran, habis yasinan, habis zikir gitu kan. Saya sih nggak nonton TV, nggak niat. Cuma istri saya lagi nonton TV, saya nemenin istri saya. Kan nggak ada niat. Ya Allah, nggak tahu sampai berapa episodenya. Masih juga begitu muter. Yang namanya sinetron kan begitu. Hiburan nggak apa-apa. Yang penting malam Jumat ngaji. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bahwa kesuksesan seseorang ini ternyata apabila kita ini benar-benar paham orientasi hidup adalah ittiqa'i mardhatillah, mengharapkan ridhonya Allah. Kalau kita hidupnya karena Allah, matinya karena Allah, segala aktivitasnya karena Allah, maka insya Allah radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Mengapa Allah ridho kepada mereka? Karena mereka ridho diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Ada azan dikumandangkan enggak pakai tawar-tawar. Hayya 'alas shalah. Alhamdulillah ya Allah. Masih panjang umur. Masih dengar suara azan Isya ya Allah. Bergegas ya rahimakumullah, datang ke masjid, datang ke mushola, sholat berjamaah. Kenapa? Orang yang sholat berjamaah, satu, rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang yang sholat berjamaah, insya Allah di alam barzah tidak akan disiksa oleh malaikat munkar dan nakir. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, orang yang sholat berjamaah, dia akan menerima catatan amalnya dari tangan kanan. Yang keempat, orang yang sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan ketika meniti di atas siratal mustaqim al-barqil khatib seperti kilat. Lalu yang kelima, banallahu baita fil jannah, Allah bikinkan istana dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti kita di akhir pada punya istana, jadi tetangga. Amin ya rabbal. Yang menarik lagi saya baca dalam satu keterangan kitab yang rahimakumullah, orang yang benar-benar nih dia hidupnya terus banyak zikir sama Allah, banyak berdoa sama Allah. Walaupun kita di dunia nggak punya apa-apa hadirin, nanti Allah Subhanahu wa taala kejutkan hamba tadi di akhirat. Dia termasuk orang yang istimewa di hadapan Allah. Dia punya istana yang cakep, yang indah, yang megah, yang mewah. Ternyata yang rahimakumullah, dia nanya, ini rumah begitu indah nih, amalan apa ya Allah? Maka kata Allah, inilah zikirmu yang kau baca. Maka duduk hadirin, iringi dengan zikir. Zikir bermacam-macam, boleh kita subhanallah, boleh kita alhamdulillah, boleh kita Allahu Akbar, boleh kita la haula wala quwata illa billahil aliyil, atau boleh kita baca afdhalu dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya dengan ikhlas, dakhala jannah, insyaallah alamat dia akan bakal masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang-orang yang selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melakukan kebaikan. Juga anak cucu kita terus
kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan dalam kebaikan hingga kita bukan hanya di dunia dikumpulkan oleh Allah, sampai nanti di akhirat, amin ya rabbal, berada di dalam fi jannatin naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu saja hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.